Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai calon presiden 2024. Dari berbagai partai politik ini sudah mulai melakukan koalisi-koalisi teman-teman. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengusung calon presiden 2024. Jadi ada beberapa cara untuk menjaring calon presiden. Seperti yang kemarin kita lihat, Partai Nasdem sudah melakukan Rakernas. Dan di dalam Rakernas kemarin ada rekomendasi 3 nama calon presiden. Dan 3 nama itu akan dipilih satu oleh Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh kemarin sudah mengatakan akan berpikir, akan berkontemplasi, akan bertanya kepada hati nurani yang paling dalam siapa sebenarnya calon presiden 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem. Karena dari hasil rekomendasi kemarin teman-teman ada 3 nama, yaitu ada Ganjar, ada Anies, ada Andika Perkasa. Dan saya lihat di sana tidak ada nama Pak Prabowo Subianto. Padahal teman-teman sebelumnya Pak Prabowo itu berkunjung ke Partai Nasdem dan bertemu dengan Pak Surya Paloh, dan bahkan di sana Pak Prabowo itu ditanya oleh wartawan apakah harus calon presiden itu Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo menjawab tidak harus saya, tetapi paling tidak yang punya pengalaman. Nah, ini teman-teman yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara kalau kita melihat teman-teman, pihak Pak Anies Baswedan ini sudah punya pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ganjar juga begitu, sudah punya pengalaman menjadi Gubernur Jawa Tengah. Pak Prabowo juga punya pengalaman sebagai Menhan dan Ketua Umum Partai Politik. Jadi kalau kita melihat memang tokoh-tokoh itu sudah punya pengalaman baik di dalam pemerintahan atau di partai politik, dan memang layak untuk diusung teman-teman. Termasuk juga dengan Pak Anies, Pak Ganjar. Tetapi kalau kita melihat di internal Partai Nasdem, ternyata suara Pak Anies ini jauh lebih besar daripada suara dari Ganjar maupun dari Andika Perkasa. Oleh karena itu saya punya pendapat bahwa Pak Anies Baswedan layak untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Nah teman-teman, terkait Partai Nasdem yang sudah punya 3 calon kandidat presiden, kali ini ada Rapimnas PKS. Di PKS sendiri juga akan membahas teman-teman nama-nama yang akan diusung di Pilpres 2024. Dan kemarin sudah dibicarakan terkait kriteria untuk menjadi calon presiden. Lalu siapa kira-kira yang akan diusung oleh PKS untuk maju di 2024? Dan kalau kita melihat kemarin ada survei internal di PKS bahwa mayoritas warga PKS itu mendukung Pak Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden dari PKS. Dan bahkan andai kata disodorkan 2 nama, Prabowo dan Anies Baswedan, maka warga PKS banyak memilih Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari IDN Times. Internal PKS disebut lebih pilih Anies Baswedan ketimbang Prabowo. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman mengaku banyak anggota PKS di daerah yang mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden Capres 2024. Sohibul menyampaikan, menurut survei di internal PKS, ada kecenderungan kader memilih Anies ketimbang nama lain seperti Prabowo Subianto. Menurut hasil survei, banyak dari anggota PKS cenderung kepada Anies Baswedan. Ini secara survei dan di forum hari ini belum ada hasilnya. Dalam 2 hari ini baru ada hasilnya, kata Sohibul Iman dalam Rapimnas PKS Jakarta Pusat Senin 20 Juni 2022. Terkait pengusungan nama Capres-Cawapres, Sohibul mengaku bakal meminta pendapat kader di daerah. Dia menjelaskan bakal membahas nama-nama tokoh yang akan diusung maju dalam Rapimnas PKS pada Selasa 21 Juni besok. Jadi hari ini akan membahas nama-nama yang akan diusung untuk menjadi calon presiden 2024 versi dari PKS. Nanti dari panitia akan dimintakan pendapat sesuai dengan usulan DPW
dari daerah masing-masing tuturnya. Jadi hari ini teman-teman, pihak PKS mengadakan Rapimnas dan mengusulkan juga nama-nama calon presiden untuk diusung di 2024. Nah, kalau kita melihat kemarin itu ada semacam koalisi antara PKB sama PKS dengan menyebut nama koalisinya adalah Semut Merah. Jadi ini koalisi yang belum sempurna, belum kompak, tetapi sudah pecah di tengah jalan. Di mana kemarin PKB itu menemui Partai Gerindra. Dalam hal ini adalah Muhaimin Iskandar bertemu dengan Pak Prabowo Subianto untuk membahas calon presiden 2024. Dan ternyata sudah ada kesepakatan bahwa koalisi ini akan bekerja sama sampai 2024 dan mengusung calon presidennya yaitu Prabowo dan wakilnya adalah Muhaimin Iskandar. Jadi Pak Prabowo Muhaimin Iskandar. Padahal sebelumnya ini sudah akan digagas koalisi antara PKB, kemudian PKS, kemudian Demokrat. Tetapi kalau seperti ini maka ini sulit untuk bisa terwujud koalisi antara PKS sama PKB karena sudah di tengah jalan seperti ini mereka sudah berpisah. Jadi seperti sebuah ilustrasi semut merah kemarin yang disampaikan bahwa semut merah itu cenderung untuk bekerja sendiri-sendiri, tidak kompak. Beda kalau semut hitam itu bisa berjalan beriringan. Jadi falsafah semut hitam itu bagus. Tetapi yang diambil kenapa semut merah? Akhirnya kejadian seperti ini teman-teman. Jadi semua berjalan sendiri dan mencari koalisi sendiri, ya akhirnya tidak jadi. Tetapi yang dilihat hari ini bahwa PKS sudah melakukan Rapimnas dan mengusulkan nama-nama calon presiden yang akan diusung 2024. Namun dari hasil survei dan dari pengamatan banyak pihak bahwa kader PKS itu lebih memilih Anies Baswedan ketimbang memilih Pak Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat historis di 2017 kemarin, ketika Gerindra bekerja sama dengan PKS untuk mengusung Pak Anies sama Pak Sandi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, ini kerjasama yang cukup bagus teman-teman. Dan kerjasama itu membuahkan hasil di mana Pak Anies dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun dalam prosesnya ketika terjadi Pak Sandiaga Uno mendukung Pak Prabowo untuk menjadi wakil presiden kemarin itu, ini terjadi kekosongan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan mestinya ini adalah jatah dari PKS. Tetapi apa yang terjadi? Malah Gerindra ini yang masuk untuk menjadi wakilnya Pak Anies Baswedan. Dan mungkin ini PKS kecewa dengan sikap Pak Prabowo yang seperti itu. Yang mestinya itu calon wakil gubernur dipegang oleh PKS tapi tidak diberikan, malah diisi dari Partai Gerindra. Jadi ini mungkin yang menyebabkan PKS tidak mendukung Pak Prabowo untuk maju di 2024 dan lebih memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Dan ini sangat wajar karena memang sudah beberapa kali Pak Prabowo itu maju menjadi capres, maju menjadi cawapres, itu pun gagal semua. Tidak ada yang jadi. Nah, jangan sampai 2024 nanti akan menjadi kegagalan yang berikutnya dari Pak Prabowo jika maju di 2024. Karena Pak Prabowo mestinya harus paham politik di 2019 sama politik di 2022 ini berbeda. Kalau 2019 kemarin Pak Prabowo didukung oleh teman-teman dari 212, ini mendukung full kepada Pak Prabowo Subianto sehingga suara Pak Prabowo itu hampir menyamai suara dari Pak Jokowi. Dan di samping itu kekuatan yang satu ini memang tidak bisa dianggap remeh. Seperti yang kita lihat di Monas kemarin waktu aksi 212. Itu penuh Monas dan diputihkan oleh para jamaah. Itu adalah aksi 212. Dan kalau kita melihat 99% mereka adalah memilih Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Mereka menginginkan perubahan, ada pergantian kekuasaan. Tetapi nyatanya perjuangan yang diusahakan oleh 212 maupun pendukung Pak Prabowo akhirnya mengalami kegagalan. Jadi gagal mengatakan Pak Prabowo
untuk menjadi presiden di 2019 kemarin. Dan banyak pihak yang menginginkan Pak Prabowo itu untuk oposisi, untuk di luar pemerintahan. Tetapi apa yang terjadi, malah Pak Prabowo mendekat kepada Presiden Jokowi dan akhirnya diberi jatah sebagai Menteri Pertahanan. Ini yang banyak membuat kecewa para pendukung Pak Prabowo Subianto, sehingga ini kemungkinan besar mereka yang kecewa ini akan mengalihkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi suara Pak Prabowo akan sangat berkurang jauh di 2024 yang akan datang. Karena itu banyak pihak yang menyarankan sebaiknya Pak Prabowo itu menjadi kingmaker saja. Seperti Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Nasdem, Ketua Umum PKS, yang mereka tidak punya ambisi saat ini untuk menjadi presiden. Nah, mestinya Pak Prabowo memposisikan seperti itu, seperti Megawati, seperti Surya Paloh, seperti Ketua Umum PKS. Jadi memberikan dorongan kepada anak muda untuk maju di 2024. Dan ini mestinya dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena apa? Sudah berapa kali maju menjadi capres tetapi tetap kalah. Jadi jangan sampai mengulangi kekalahan yang berikutnya di 2024. Jadi buang-buang waktu, biaya, tenaga yang cukup besar. Karena untuk menjadi capres itu perlu biaya yang cukup besar. Nah, kalau nanti pada akhirnya kalah, maka Pak Prabowo ini sudah buang-buang waktu, biaya, tenaga yang juga cukup besar. Nah, daripada seperti itu, lebih baik menurut saya Pak Prabowo itu duduk manis, memberikan dukungan moral, memberikan dukungan kepada mereka-mereka masih muda untuk menjadi calon presiden 2024. Karena menurut saya bukan masanya Pak Prabowo untuk maju di 2024. Sudah waktunya pensiun. Sudah waktunya berhenti berambisi untuk menjadi calon presiden. Mestinya itu yang kita harapkan, Pak Prabowo menjadi kingmaker di Pilpres 2024. Tetapi semua itu terserah kepada Pak Prabowo sendiri, teman-teman. Kalau ingin mengalami kekalahan yang berikutnya, karena politik sekarang sudah berubah. Waktu itu Pak Prabowo didukung oleh 212 yang cukup besar. Tetapi 2024 akan ditinggalkan. Jadi daripada kalah yang kesekian kalinya, lebih baik kok tidak perlu mencalonkan diri menjadi calon presiden untuk Pak Prabowo. Fokuskan mendukung Pak Anies atau siapa di 2024. Itu jauh lebih baik daripada harus berjuang lagi dari bawah, keluar biaya, tenaga, tetapi pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait anggota PKS atau kader PKS yang lebih memilih Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden ketimbang memilih Pak Prabowo Subianto. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.